di daerah kita. Ini perlu sekali kita ketahui, Pak. Jadi, apakah betul disampaikan oleh asisten daerah yang mewakili gubernur pemerintah daerah terkait dengan pertanggungjawaban di APBD 2022 ini atau tidak? Yang pasti hari ini mereka tidak ada di mana. Krusial bagi saya karena apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Ekonomi terkait dengan substantif yang harus dibahas hari ini adalah ternyata tidak ada informasi apapun juga. Saya ingin mengatakan bahwa ini mestinya harus ditolak dulu. Tidak boleh tidak ini. Masa dua perusahaan besar tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah? Mustahil. Karena bukan baru kali ini kita rapat dengan komisi, kemudian tidak pemerintah seluruh biro perusahaan daerah. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit emosi tapi tidak apa-apa. Ini perusahaan daerah bahwa hari ini muncul di seluruh media tentang beberapa masalah terkait dengan perusahaan. Tapi apakah perusahaan daerah berjalan sendiri? Tidak. Ada berdaya itu untuk mendukung bahwa perusahaan daerah besar untuk mengelola bisnis khususnya di pertambangan dan yang lain. Kebetulan kita yang bahas perusahaan itu berdaya. Tutup itu perusahaan daerah. Di DPR ini sudah pernah kita tutup yang namanya apa itu istilah percetakan. Kita tutup. Tadi itu haknya kita, hak rakyat kok. Ya. Kalau kita bicara tentang potensi daerah swasta negara yang begitu katanya berlimpah dan kemudian sudah masuk di dalam itu bisnis, maka masa begini? Soal koordinasi dengan pemerintah daerah juga tidak. Rekomendasikan pimpinan. Itu wajarnya tutup itu atau diganti ke satu kelurahan. Semua yang ada manajemen di sana. Tidak beres ini. Soal bahwa ada masalah tentang pribadi itu urusan pribadi. Ya. Tapi bahwa manajemen perusahaan harus bertanggung jawab pada daerah. Tidak boleh tidak, Pak. Ini kita bicara tentang pertanggungjawaban 2022. Ini gubernur yang bertanggung jawab. Tidak bisa begini. Wajar kalau kepada Biro Ekonomi tadi tidak ada referensi sedikit pun. Waduh, Masya Allah, masa Ibu Yuni masa tidak ada koordinasi? Dan mengerti saya, pemerintah lain masuk di dunia pertambangan. Apa haknya dia? Kalau kemudian tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, di mana haknya dia? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan asli pengelolaan kekayaan daerah ini di sana. Ini yang disampaikan oleh Pak Swandwani tadi bahwa Perumda dari Taman Sura ini saya masih ingat karena saya ketua Komisi Perdana saat tidak membahas perubahan status ini melalui Perda nomor 2 tahun 2019 karena tadinya dia cuma mengelola yang namanya menambahkan amplop, dia tidak bisa sentuh tanpa. Oleh karena itu kami menginisiasi suatu ketua Perda. Masa orang lain yang mengelola daya pertambangan kita tidak bisa, padahal kita di pemerintah pemilih. Oleh karena itu kita ubah dia punya akte pendirian supaya dimasukkan salah satu ya untuk di pertambangan. namun untuk ini Pak Suwani, untuk yang pemanggilan Perumda tadi, itu mungkin yang kemarin belum sempat mungkin, tapi insya Allah kita undang kalau Bang Sultan mau izin, memang saya sendiri tidak akui bahwa kadang-kadang kita sampai dengan tukang sapu di sini yang diutus oleh gubernur, itu pembantu gubernur yang bernama Tukang Sapu, sehingga laporannya berjenjang gitu loh Mas.
Jadi pernyataan Ibu Yus itu jangan di DPR, boleh. Gitu. Karena saya tanya ini kepala dinas pasti tahu dia. Untuk apa dibawakan di bawah itu kalau dia tidak melaporkan data saya? Mustahil. Bukan begitu bernegara. Jadi saran saya pimpinan sidang terkait ini setuju saya dengan independen. Apakah nanti ada waktu atau tidak itu setuju. Ya dibuat 3 dengan DPR dan Pak Karo, di sini Pak Karo. Kalau bicara lembaga negara, tolong ini hanya Bapak ya. Kalau saya bawa seluruh kepentingannya, bukan ini tanggung jawab karena ini gubernur Pak, gubernur yang bertanggung jawab di sini. Semua atasannya Pak. Apa saya harus tanya gubernur? Pak Gubernur, kepala biro ini Pak tidak ada datanya. Wajar kan? Bukan begitu penyelenggaraan negara ini. Yalah. Masa saya tanya Jokowi ini mana kalian bukan? Pasti dia tidak tahu. Tapi gubernur dan kemudian pembantuan itu, oh di dekatnya Binomo. Ya betul. Ya begitu negara. Terima kasih Ketua. Pending, lanjutkan. Bukan 0,4%, tapi 34% di tahun 2022 ini. Dari temuan jumlah temuan itu 542, jumlah rekomendasi 1.500 dan sudah diselesaikan 77,11% dan belum terselesaikan 1,5%, tetapi persentasenya itu berada pada 0,34%. Kemudian di LHP tahun 2022 akhir ini saya melihat daftar tahun LHP tahun 2022 ini sejumlah 250. Pertanyaan saudara Wali Marsudi tadi, tolong kami diberikan gambaran umum, karena ini laporan keuangan ini termasuk yang 10 cm itu kan pejabat di sana. Ada tidak hal-hal yang krusial terkait masalah belanja ini? Kita tidak mampu menilai, ataukah kemudian pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak ada mampu lagi mempertanggungjawabkan pemerintah. Ini yang saya harus memperkenalkan kemarin di pimpinan. Saya ingin minta kualitas berpikir kita dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan daerah ini yang turun tiap tahun. Karena tadi pimpinan saya tetap kita teliti soal ini tidak terlalu penting karena ini karena justru ini yang paling penting. Karena itu gambar kebutuhan turun. Ini disebabkan oleh apa? Itu yang kita mintakan penjelasan pada forum seperti ini. Apalagi evaluasi pertanggungjawaban. Saya ingin minta ini. Hal-hal teknis menyangkut kita adalah soal bagaimana kesepakatan kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tapi soal ini harus saya tahu. Kenapa? Coba bayangkan. 400 miliar dijual campur selesai semua sampai kampung. Begitu luar biasanya. Ini yang kita mau dengarkan. Dan soal transfer kita soal pendapatan. Saya mau menjelaskan penjelasan ini. Saya mau dengarkan penjelasan ini. Siapa yang bertanggung jawab soal pendapatan ini? Coba. Saya mau dengarkan. Kenapa? Ada apa? Ada faktor apa? Ada variabel apa? Supaya kita dengar, supaya kita jawab, supaya kita dengarkan. Begitu modelnya. Kalau tidak ada keterangan resmi yang kita dengarkan, apa yang kita mau dengarkan? Kita ingin dengarkan bahwa memang turun transfer karena ini dengan sebagainya dipengaruhi oleh Atlas, begitu. Supaya kita tidak ada variabel yang dijelaskan kepada kita. Sebetulnya secara undang-undang itu tidak harus diatur setiap tahun sama. Itu kewenangan dari PES. Namun kalau kita berdasarkan kebiasaan kita dan yang terjadi di Bank Sultra setiap tahun sama 50%. Tapi sekolah sebelumnya pernah mengusulkan dividen ini dikurangi supaya cadangan
demikian. Mulai dari aset dulu saat itu. Disuntikan aset masih zaman Nur Alam, itulah jadinya bangunan yang ada hari ini dengan promosi yang diyakinkan kepada DPR saat itu bahwa bangunan ini kalau hanya tanah maka nilainya hanya sekian. Tapi kalau kita bangun dengan 12 lantai maka nilainya akan menjadi sekian. Dan ini akan dikontrakkan kepada para pengusaha tambang atau siapa saja investor dan seterusnya. Termasuk disinilah salah satu wajah daripada Pak Sultan saat itu. Kita yakin, kita setuju, dan tanah itu dihibahkan. Saat itu kalau tidak salah ingat itu adalah wilayah Islamic Center. Kemudian kita menggantikan lokasi Islamic Center saat itu dengan sumber pembiayaan yang terbaru. Dalam perjalanannya kita lagi dipersyaratkan harus menyuntikkan dana lagi untuk memenuhi syarat dana yang sudah ditentukan oleh perbankan. Masuklah tadi salah satunya dari sekian miliar menjadi 100 miliar yang kemarin. Namun dalam hal ini Pak Direktur, kami belum melihat bahwa manfaat yang kita harapkan dari bangunan itu sampai hari ini hanya sebatas monumen. Nah, untuk itu ini adalah bagian dari laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur yang akan disampaikan kepada kita. Kenapa ini belum, kenapa ini belum, apakah lagi harus disuntik lagi dana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tentunya ini kita juga butuh menjelaskan kepada masyarakat. Ketika kita duduk di warung kopi, rakyat bertanya kenapa itu kantor Bank Sultra yang kita dengar pembukaannya seperti ini hingga hari ini belum bisa termanfaatkan. Jadi pernyataan modal. Angkanya milik Pemprov, tapi dikonversi menjadi bukan pernyataan modal. Jadi sekarang sudah dalam penguasaan Bank Sultra. Oke. Kemudian gedung dibangun dengan menggunakan anggaran siapa? Anggarannya Bank Sultra. Itu menjadi aset Bank Sultra. Pada saat dibangun di tahun 2017-18 silam, itu selesai sekitar tahun 2019 akhir. Atapnya akhir 2015, saya kebetulan masuk di Bank Sultra itu di akhir 2019 itu. Ketika itu saya diminta langsung disodorkan untuk tanda tangan FAO. Oke, saya sebagai orang awam dalam bangunan, saya bertanya, saya mau tanda tangan FAO ini kenapa gedungnya belum terpati? Kita berlihat, bahkan dulu kalau tidak salah Komisi 2 pernah kita sama-sama di sana. Saya segera menyampaikan gambaran. Total itu, Bank Sultra itu hanya kelihatan dari luar seperti terjadi. Itu di dalam belum ada apa-apa. Keramik hanya baru 1 sampai lantai 3, pelafon belum ada sampai lantai atas. Gedung di dalamnya itu belum diplester, lantainya belum dikeramik, masih belum ada, kayaknya sama-sama kita pernah. Oke, sehingga saya bertanya, menurut saya, kalau yang namanya FAO itu berarti kita mau sesuatu, pastinya kita sudah tempati dong. Kenapa belum? Maka untuk cut off tanggung jawab dan untuk melindungi semua pihak, maka waktu itu kami meminta BPKP untuk melakukan review terlebih dahulu. Nah, dan itu sudah dilakukan di awal 2020, kemudian COVID. Kita tahu bersama kontraktor yang membangun kalau itu adalah BUMN yang dimana kantor pusatnya di Jakarta. Waktu tahun 2020 setelah audit BPKP, review BPKP, itu hasil review disangka tentu membutuhkan waktu. Waktu itu BPK-nya dari Cipta Karya, Pak Haryanto. Lalu untuk mempertemukan pada pihak ini butuh waktu. Kadang-kadang kita tindakan sudah lagi sampai berakhir di kalau tidak salah akhir 2021. Kemudian di awal 2022 kami rencana tahun depan, tapi kami mengalami kendala lagi karena perencanaan awal sudah tidak up to date lagi harganya tentu. Kita minta
instansi statistik, tetapi melalui asisten ini bisa dikoordinasikan. Saya hanya menganalisis bahwa tolong data statistik kita diberikan kepada kita dalam kisah Sulawesi Tenggara dalam angka adalah benar data yang sesuai hasil sensus di lapangan di masing-masing kabupaten kota. Mohon jangan ada data sesuai hasil sensus tetapi tidak menggembirakan untuk kabupaten tersebut terkait dengan pertumbuhan angka kemiskinannya, sehingga angka itu harus direkayasa kembali, dan itu tentunya kalau terjadi menjadi hal yang tidak baik, karena mau tidak mau secara ekonomi makro mikro kita akan menyusul pertumbuhan itu. Itu titipan saya khusus kepada statistik. Berarti kita ini korban dari POJK nomor 12. Nah, pertanyaan saya, Pak Dirut tidak optimis kira-kira dengan waktu yang diberikan oleh POJK untuk mencapai target sesuai batas waktu yang ditentukan, mencapai modality 3 triliun, kan begitu maksud saya. Nah, kalau itu mencapai itu apa? Kita kan sama dengan dana yang kita punya bank itu, Pak. Itu kita sebisa mungkin lah, harapan kami menghindari itu. Apakah dengan sebutkan modal penyertaan yang kita programkan juga ini di DPR provinsi dengan kabupaten kota yang lain bisa memerintahkan modality itu maksudnya. Kita kan yakin harus optimis pada itu. Ya. Bayangan kita di 2023 masuk anggaran di Maret dari dividen saja itu 80. Ya, 80,4. 80,4. Pak Sumarta disebutkan 80,4. Terus kemudian ada bayangan 2024. Karena ini masuk pada proses pembahasan perubahan dan APBD 2024. Yang kita mau jelaskan ada bayangan nggak kalau bayangan dari 3 tahun terakhir Pak Direktur sudah bisa memprediksi untuk tahun 2024 presiden kita kira-kira 90 atau 100 bisa akan gitu. Kita mau menjelaskan supaya angka 2020 sudah masuk 71 miliar. Inilah yang kita akan evaluasi karena dari keterangan itu semuanya menjadi catatan kita dan menjadi bahan kita untuk berikut. Itu yang kita ingin persingkat pada pertemuan ini. Dan ditanya berapa dividen itu saya tidak bisa memastikan karena tadi yang dijelaskan di awal. Jangan pasti, jangan pasti. Katanya perkiraan ya. Jadi kalau dividen itu yang menentukan besarnya berapa, yang dividen itu adalah rules. Tapi saya bisa menjawab. Ini kita ada dari presiden dari kita tahu naik. Oke. Apakah 2024 perlu? Oke. Kita sosial aja supaya kita bisa tahu Pak. Oke. Kalau laba bersih masuk beras saya jamin naik lebih tinggi peningkatannya dari tahun 2020. Kita naik dong. Kalau distribusi dividen nanti diputuskan masih sama dengan yang kemarin sebesar 57,5% kita bagi dalam bentuk dividen, maka bisa dipastikan dividen pasti naik. Dan kenaikannya tahun ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2022. Itu aja. Terima kasih. Cukup. Terkait dengan masalah bantuan pokok listrik selama 3 bulan. Kemarin untuk mengantisipasi inflasi Pak. Pada saat inflasi kemarin memang ada kerjaan kami diarahkan karena memang untuk kemarin bahwa ada beberapa dinas termasuk kami. Nah, dalam rangka penanganan inflasi kami mendapat untuk bantuan sosial itu sebesar 2,7 namun terrealisasi hanya 2,29 miliar. Nah, untuk listrik selama 3 bulan kepada masyarakat pelaku sanksi menengah ke masyarakat. Oke. Akan tidak ada yang masuk satu orang. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang masuk satu orang pun. Kami semua kita untuk membantu eksekutif ini dalam rangka menyalurkan di bantuan sosial. Karena sudah mendesak, sudah di bulan, ayo di bulan apa? Ya kan? Nah, itu dia. Artinya ini luar biasa.
Ya, kan begitu. Nah ini ya, karena saya mengajukan juga nama-nama tapi tidak ada. Banyak yang maunya. Pada akhirnya kan tidak terus semuanya. Jalan. Semuanya harus verifikasi inspektorat, barangnya betul, orang penerimanya betul, semuanya kita atur dalam rangka menciptakan good government dan apalah sebagainya. Tetapi kemudian sudah banyak yang jalan, bahkan barangnya sudah hancur, belum juga proposalnya belum diselesaikan. Padahal proposalnya sudah masuk dari bulan Maret. Karena dulu kan kita bermasalah, jangan main bypass. Nanti ada programnya baru masuk proposalnya. Proposalnya dulu baru masuk program. Kita balik proposal kita harus masuk, programnya tidak jalan-jalan. Hanya laporan di dalam gembong gitu. Ada programnya baru masuk proposalnya, tidak mau. Nah sekarang masuk proposalnya, baru programnya sampai hari ini proposalnya belum juga dilakukan. Atau 20.000 meter persegi yang sudah menang. Tapi posisinya masalahnya dia di tengah. Dia potong tengah itu yang diklaim, jadi bukan di pinggir Pak, di tengah. Makanya kemarin sempat mereka mau eksekusi dengan meruntuhkan bangunan kita, tetapi kemudian kita tahan dan kita sudah laporkan ke Polda tentang perusakan karena sebenarnya menurut teman-teman belum ada perintah eksekusi. Nah tapi ini masih dalam proses hukum. Mungkin yang paling bagus kalau proses hukumnya nanti Pak Kepala Biro Hukum yang akan jelaskan karena masih ada upaya hukum yang akan mereka lakukan untuk ini. Ini sebenarnya kasusnya adalah kasus aset yang seharusnya ini saya dulu awalnya itu sarankan ini jangan dipengenakan untuk kepentingan umum karena ini tanah lagi dari ini sudah aset ini hanya berkasus. Makanya seharusnya di BTT ya anggaran biaya tata terbuka seharusnya karena ini kan sifat kemampuan masalah hukum ini kan tidak statis bisa dinamis. Nah saran saya seperti itu tapi saat itu tetap ini banyak di dinas pemarut bisa pengadaan tanah. Nah pengadaan tanah itu ada rangka-rangkanya. Pertama rangka tanah itu harus clean and free. Selanjutnya ada tim yang dibentuk apalagi di atas hektar. Jadi untuk melakukan pengadaan tanah ya dengan aset yang masih berkaku susah Pak. Apalagi asetnya ini lagi dana ini tercatat sebagai aset Pemda. Kalau masih tercatat sebagai aset Pemda selama belum dihapus belum bisa kita proses. Itu namanya proses barang sendiri. Kedua, penyelenggara ini saya nyatakan saya terima. Terus selanjutnya kalau di samping kami ada dari fraksi Nasdem. Menolak Nasdem. Silakan. Menolak. Saya atas nama fraksi Nasdem. Pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman OPD sudah 3 hari meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga apa yang kita dapatkan selama 3 hari ini itu betul-betul mendapatkan titik temu. Dan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 kami menyatakan diterima secara utuh dan utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira saya tidak akan mengubah semua apa yang telah kita perkembangkan dalam perjalanan rapat-rapat ini. Saya sebagai ketua fraksi bisa lagi fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Raya. Pertama mohon maaf ya. Kadang kita gagas, kadang naik, kadang turun. Semata-mata itu niatkannya dalam perayaan. Pola bersama kita lah kita jaga. Kami juga sering koreksi diri dia dari disingkat terlambat. Saya selalu Pak kasih tahu ya teman-teman. Pak Ketua ya, ini rekomendasi supaya benar-benar kita terpercaya menerima ini dengan sebuah apa yang terlalu sekaligus mohon maaf. Jadi ada yang salah, kurang-kurang
masa tanggung jawab ini. Yang kedua, dengan penuh catatan terpaksa fraksi partai Demokrat sendiri. Ada sajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 sangat lengkap, betul. Karena itu hanya menyampaikan pesan saudara gubernur bahwa seluruh program terkait serapan anggaran di tahun 2023 tidak optimal. Begitu pandangan fraksi PAN bahwa untuk catatan laporan keuangan pemerintah daerah disclaimer kami tidak berpendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Sudarmanto lagi berjuang, tapi saya tidak mendukung apa yang dilakukan Pak Sudarmanto karena kami punya calon sendiri. Tetapi secara pribadi mendukung Pak Sudarmanto untuk kembali ke DPR provinsi dan juga saya Sumatera. Dan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu OPD, masuk saya silaturahmi kita antara DPR supaya dijaga. Jangan sampai ada pertanyaan seperti Pak Marsudi di depan saya, ada apa dengan DPR? Mudah-mudahan kita saling memperbaiki diri. Dengan itu kami dari fraksi PDI Perjuangan menerima laporan pertanggungjawaban PDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baca. Tadi yang saya lihat pertanggungjawaban gubernur, banyaknya serapan anggaran yang tidak terrealisasi. Saya meminta kepada para OPD, jangan terlalu banyak mengevaluasi, melihat program-program yang oleh anggota DPR. Terlalu banyak dikoreksi profil-profilnya anggota DPR. Akhirnya banyak program-program yang OPD sendiri tidak berjalan. Kalau kita bisa melihat pokok pikiran jalan 2022 itu lebih dari 90% itu jalan. Justru program-program OPD itu banyak tidak berjalan. Untuk itu saya meminta kepada para OPD yang ada di provinsi, jangan terlalu fokus mengevaluasi, mengkritik program-program yang diusulkan oleh Dewan. Karena betul-betul programnya kita ini betul-betul aspirasi masyarakat. Kenapa dia bisa jalan full, bahkan hampir 100%? Karena betul-betul kami cari program. Nah, ini juga saya saran kepada para OPD, kalau programnya susah jalan, jangan dipaksa bikin program. Tanya kita program apa yang mau dibuat, karena kita punya banyak jutaan program yang kita punya sebenarnya. Karena kami banyak jalan ke masyarakat itu. Tapi pada prinsipnya dari fraksi PKS, meskipun saya sebagai pemantau saja, apel tim pansus mendukung menerima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Secara bersama-sama. Alhamdulillah sekali lagi saya menyampaikan 8 fraksi tentang dalam kasus ini harusnya menerima untuk sekali lagi 8 fraksi. Makasih banyak. Insya Allah